Sangat perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula supaya dalam membangun channelnya itu tidak gagal dan tersesat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Pada saat ini banyak sekali orang yang sudah terjun ke dunia YouTube dengan dalih, alasan, dan asumsi bahwa dirinya itu ketika masuk ke dunia YouTube pasti channelnya akan berkembang dan bisa menghasilkan uang. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Channel yang dibuat atau yang dibangun itu ternyata malah tidak bisa berkembang dengan pesat. Mungkin karena kontennya yang tidak menarik, atau mungkin editingnya yang kurang pas, atau mungkin yang dibuat itu asal-asalan saja. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan mungkin dia hanya tertarik ke dunia YouTube untuk membuat konten itu hanya untuk mungkin karena alasan viral, atau mungkin dia cuma ikut-ikutan, atau mungkin dia hanya pengen menjadi YouTuber. Saya pengen jadi YouTuber supaya menghasilkan uang tanpa memperhatikan kondisi dirinya dengan baik. Nah, kasus seperti ini ternyata sudah banyak sekali terjadi di dunia per-YouTuban. Banyak sekali orang yang sudah susah payah, capek-capek membuat atau membangun channel barunya, tetapi ternyata untuk channel yang dibangun itu tidak bisa berkembang dengan baik dan pesat. Hal tersebut terjadi karena mungkin alasan mereka yang sangat mendasar, yaitu orientasinya pada uang, atau mungkin mereka itu hanya pengen menjadi YouTuber tanpa memperhatikan kondisi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi sebenarnya menurut saya ketika kalian itu memang benar-benar pengen terjun ke dunia YouTube dan kalian akan menjadi seorang konten kreator, itu lebih baik saya sarankan kalian untuk melakukan analisis dan identifikasi terhadap diri kalian masing-masing. Mulai dari perlengkapan, apa kemampuan kalian, apa hobi kalian, apa peralatan atau gear yang kalian miliki, kemudian apa juga yang menjadi motivasi kalian itu akan terjun ke dunia YouTube. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula supaya dalam membangun channelnya itu dia tidak gagal dan tersesat. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan saya tentunya lebih giat dan semangat untuk memberikan tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya yang gokil. Oke, nggak usah berlama-lama dan banyak basa-basi, langsung saja kita sikat. Nah, hal yang pertama dan sangat mendasar yang sangat perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula itu adalah bulatkan tekad kalian. Sebelum kalian terjun ke dunia YouTube, tanyakan dulu pada diri kalian apakah kalian sudah siap dengan segala akibat dan kendala atau resiko yang akan kalian hadapi nanti ke depan ketika kalian sudah terjun ke dunia YouTube. Saya yakin setiap hal dan pekerjaan yang akan kita lakukan pasti di situ terdapat segala kendala atau masalah yang akan kita hadapi nantinya. Termasuk ketika kita akan membangun sebuah channel di YouTube, pasti di tengah jalan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan itu pasti akan menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Entah itu permasalahan internal yang datangnya dari diri kita masing-masing ataupun permasalahan yang sifatnya adalah eksternal atau datang dari luar. Jadi intinya dari poin pertama atau hal pertama yang saya sampaikan ini tadi adalah sebelum kalian memulai terjun untuk ke dunia YouTube, itu silahkan bulatkan tekad kalian, mantapkan hati kalian, jangan sampai kalian terjun ke dunia YouTube dengan modal asal-asalan. Artinya di sini niat kalian harus kuat, kalian harus tetap konsisten nanti setelah terjun. Kemudian kalian juga harus membangun atau kalian harus menciptakan sebuah image atau branding yang bagus untuk channel yang kalian buat. Jika kalian tidak memiliki niat yang sangat kuat, saya sarankan tidak usah terjun ke dunia YouTube. Ingat, jadi YouTuber itu berat. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh para YouTuber pemula adalah kenali dirimu dengan baik. Artinya adalah sebelum kalian membangun sebuah channel di YouTube, itu kalian silahkan mengenali atau kalian mengidentifikasi potensi apa yang kalian miliki pada diri kalian masing-masing. Hal ini tentunya akan sangat berguna sekali untuk kalian dalam menemukan ide atau jenis konten yang akan kalian buat dalam channel YouTube baru kalian. Apa potensi kalian, apa yang menjadi nilai plus pada diri kalian, dan apa yang menjadi strength atau kekuatan yang ada pada diri kalian, sehingga nanti itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan ide atau jenis konten yang akan kalian buat pada channel baru kalian.
Oke, untuk poin nomor 2 atau hal nomor 2 yang saya sampaikan ini bukan berarti ketika kalian memiliki sebuah hobi tertentu, maka di situ kalian bisa langsung mengaplikasikannya pada jenis konten yang kalian buat. Tapi kalian juga harus memperhatikan poin nomor 3 atau hal nomor 3 yang sangat perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula, yaitu adalah peralatan atau gear yang kalian miliki saat ini. Untuk peralatan dan gear itu yang saya maksud adalah peralatan yang memiliki hubungan atau ada kaitannya untuk pembuatan konten video yang akan kalian upload di channel kalian. Jika peralatan atau gear yang kalian miliki saat ini untuk memproduksi konten video itu hanyalah smartphone atau HP, maka di situ kalian harus menyesuaikannya. Nah, sebagai contoh misalkan untuk spesifikasi dari HP atau smartphone yang kalian miliki itu bisa dibilang agak rendah, maka di situ kalian nanti pasti dalam editing video atau konten yang kalian buat itu pasti akan mengalami berbagai kendala. Misalkan di sini untuk proses rendernya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian juga mungkin efek yang akan kita berikan pada video kita dalam editing itu tentunya pasti mereka hanya sebatas standar. Kita tidak mungkin memberikan efek yang sifatnya level tingkat tinggi atau high level dan seterusnya. Karena kembali lagi disesuaikan dengan spesifikasi perangkat atau gear yang kalian gunakan. Kecuali kita memiliki budget yang lebih atau kita memiliki perangkat atau gear yang spesifikasinya itu bisa digolongkan pada spesifikasi yang tingkat tinggi, maka di situ kalian bisa mengoptimalkan, kalian bisa memanfaatkan untuk melakukan pengambilan video mungkin dengan FPS yang tinggi, kemudian juga untuk editingnya itu bisa dimaksimalkan sehingga untuk video atau konten yang kalian buat itu akan lebih maksimal. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kalian itu memiliki peralatan atau gear yang sifatnya untuk spesifikasinya itu menengah ke bawah, itu saya sarankan untuk menyesuaikan dalam membuat konten. Misalkan kalian hanya memiliki smartphone yang speknya agak rendah, maka di situ kalian mungkin bisa memilih ide konten atau jenis konten yang bisa dilakukan atau bisa direkam dengan peralatan kalian yang speknya itu memang menengah ke bawah. Sebagai contoh misalkan untuk ide konten atau jenis konten yang bisa kalian buat dengan smartphone itu adalah misalkan untuk yang para cowok itu misalkan untuk gaming ya. Di situ kalian bisa rekam layar, kemudian juga yang kedua misalkan kita memberikan tutorial penggunaan aplikasi yang ada di smartphone. Kemudian mungkin yang ketiga untuk channel memasak, misalkan kita bisa merekam menggunakan tripod dengan jarak dekat. Intinya kita menyesuaikan spesifikasi yang ada pada perangkat yang kita miliki. Kemudian untuk hal yang keempat itu sangat berkaitan dengan hal yang ketiga atau poin yang ketiga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah pelajari spesifikasi pada peralatan atau gear yang kalian miliki saat ini. Jadi spesifikasi perangkat ini sangat penting. Ketika kalian memiliki sebuah perangkat yang mungkin harganya sangat mahal dan spesifikasinya sangat tinggi, tapi kalian itu tidak bisa menggunakannya, kalian tidak bisa memaksimalkannya, maka di situ sama dengan nol. Saya ambil contoh misalkan kalian memiliki handphone atau smartphone. Nah, di situ kalian bisa mengotak-atik untuk pengaturan atau setting yang ada pada kamera handphone kalian. Mulai dari ISO, kemudian aperture, shutter speed dan lain sebagainya. Itu pun hanya untuk tipe atau merek HP yang sudah support atau mendukung untuk setting atau pengaturan manual terkait ISO, shutter speed dan aperture pada kameranya. Kemudian selain itu kalian juga harus mempelajari tentang pengambilan gambar. Caranya bagaimana, angle-angle yang pas, sudut yang pas itu seperti apa, sehingga untuk video yang kalian hasilkan itu tentunya akan lebih sempurna dan sangat menarik untuk para penonton. Oke, jadi di sini saya ingatkan pada kalian semuanya bahwa peralatan atau gear yang sangat bagus, sangat mahal, spesifikasinya sangat tinggi itu belum tentu untuk menghasilkan video atau konten yang sangat baik tanpa diikuti dengan sumber daya manusia yang baik dan selalu ingin belajar. Jangan pernah berhenti belajar dan maksimalkan apa yang kalian miliki saat ini. Hal yang terakhir adalah kamu apa mereka. Artinya adalah ketika kalian membuat video atau konten itu dan kalian upload ke YouTube, itu fungsinya atau tujuan kalian itu untuk kalian sendiri atau untuk mereka. Mereka di sini adalah artinya penonton yang akan menonton video atau konten kalian. Di sini yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita menjadi seorang konten kreator, maka konten yang kita buat itu kita tujukan pada orang lain, yaitu penonton. Nah, seperti yang sudah sering saya
saya sampaikan di video sebelumnya, saya selalu menyampaikan ketika kita membuat konten atau video itu harus bermanfaat atau menghibur atau memberikan ilmu untuk orang lain. Sehingga posisi kita di sini sebagai konten kreator atau YouTuber itu bisa dikatakan sebagai pelayan. Kita memberikan konten atau video yang bermanfaat untuk mereka semua, sehingga mereka ketika menonton itu bisa tertarik, terhibur, ataupun bertambah ilmu dari video atau konten yang kita buat. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa penonton adalah prioritas kita. Kita harus membuat konten yang disesuaikan dengan minat penonton kita. Jangan sampai kita itu mengupload video ke dalam channel YouTube kita itu sesuai dengan hati kita. Misalkan kita hari ini pengen upload A, besok hari berikutnya adalah upload B sesuai dengan kemauan kita. Atau istilah Jawanya adalah sak kepenake dhewe. Jadi silahkan kalian membuat konten yang satu jenis atau satu niche, dan itu disesuaikan dengan komunitas tertentu atau orang-orang tertentu yang sesuai pada jenis konten kita. Di sini yang menjadi prinsip kita bersama adalah kepuasan penonton itu merupakan kunci sukses dari channel yang kita buat. Oke, kurang lebih itu 5 hal yang perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula agar dalam membangun channelnya itu mereka tidak gagal dan tersesat. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa mengambil hikmahnya, kalian bisa menyerap ilmunya yang saya sampaikan dalam video ini, dan tentunya kalian bisa mengaplikasikannya pada channel YouTube baru kalian. Dan tentunya ini sangat penting sekali kalian pelajari sebelum kalian itu memutuskan untuk membuat sebuah channel baru di YouTube. Tidak lupa di setiap video saya selalu mendoakan kalian semuanya, terutama untuk para YouTuber pemula. Semoga ketika kalian nanti membuat sebuah channel baru, itu channelnya bisa berkembang dan sukses, sehingga nanti bisa menghasilkan uang. Terima kasih saya ucapkan juga pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, maka silahkan kalian share pada teman-teman kalian yang mungkin mereka juga baru akan terjun ke dunia YouTube. Mereka akan membangun sebuah channel sehingga mereka tidak gagal dan mereka tidak putus asa ataupun menemui berbagai kendala dalam karirnya di YouTube. Akhirnya saya happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.